Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam marilah kita kirimkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak Ustadz, sekarang kita berjumpa kembali dalam materi belajar qiraah. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama Ustadz mendoakan antum, semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun juga. Baiklah, sekarang materi kita tentang pembagian hukum qalqalah. Jadi, pertemuan sebelumnya Ustadz telah menjelaskan tentang arti qalqalah secara bahasa, syarat-syarat terjadinya qalqalah dan huruf-huruf qalqalah. Nah, jadi pertemuan kita kali ini adalah tentang pembagian qalqalah. Baiklah Ustadz mulai saja, antum simak video ini. Qalqalah itu terbagi menjadi dua bagian. Berapa anak Ustadz? Dua bagian. Nah, yang pertama ada qalqalah sugro namanya. Yang kedua qalqalah kubro. Nah, apa anak Ustadz? Sugro dan kubro. Nah, yang pertama itu qalqalah sugro. Apa itu qalqalah sugro? Qalqalah sugro adalah terjadi seketika terdapat tanda sukun yang asli pada huruf qalqalah tersebut. Nah, atau tanda matinya itu asli. Nah, umpamanya contohnya adalah terdapat pada huruf ba. Kita baca kalimatnya atau katanya ya betari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua umpamanya terdapat pada huruf dal. Huruf dal. Kita baca kalimatnya umpamanya laqad. Apa? Laqad. Yang pertama tadi ya betari, yang kedua laqad. Selanjutnya umpamanya terdapat tanda sukun asli itu terdapat pada huruf qaf. Pada huruf qaf. Nah, kita baca khalaqna. Nah, khalaqna. Ada demikian juga terdapat pada huruf jim. Kita baca anak Ustadz ajma'in. 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 Nah, itulah di antara contoh-contoh qalqalah sugro dan banyak lagi contoh-contoh lainnya terdapat pada kalimat-kalimat terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, apa yang pertama anak Ustadz? Yaitunya qalqalah sugro, yang kedua qalqalah kubro. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada qalqalah kubro. Nah, apa itu qalqalah kubro? Qalqalah kubro itu terjadi seketika kita wakaf atau kita berhenti. Nah, namun pada huruf qalqalah tersebut tidak terdapat tanda sukun yang asli atau tanda mati yang asli. Nah, cuma terjadinya seketika kita wakaf, kita membaca Al-Quran, kita berhenti pada huruf qalqalah tersebut, maka itu jatuh hukumnya kepada qalqalah kubro. Contohnya kalimat atau kata ahadun. Kita baca ahad. Nah, contohnya pada kata muhitun. Kita baca muhito. Muhito. Nah, contohnya pada kalimat bahijin. Kita baca bahij. Bahij. Nah, contohnya pada kalimat waqoba. Kita baca waqob. Nah, atau pada kalimat al-falaqi kita baca al-falaq dan
banyak lagi contoh-contoh yang lain yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah qalqalah kubro itu terjadi seketika kita wakaf atau berhenti di situ, seketika kita membaca Al-Quran, di situ terdapat huruf qalqalah. Maka huruf qalqalah tersebut, huruf tersebut kita matikan, maka jatuhlah hukumnya kepada qalqalah kubro. Nah, jadi itulah anak-anak Ustadz, anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, Ustadz ulang kembali, qalqalah itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, qalqalah sugro. Yang kedua, qalqalah kubro. Nah, kita ulang lagi. Qalqalah sugro terjadi seketika terdapat sukun yang asli pada huruf qalqalah. Maka jatuhlah hukumnya kepada qalqalah sugro. Sugro itu kecil, qalqalah kecil. Sedangkan qalqalah kubro terjadi seketika kita berhenti atau wakaf dalam membaca Al-Quran. Sementara hurufnya tidak terdapat sukun yang asli, tetap berbaris. Nah, ahadun kita baca ahad. Muhitun kita baca muhit. Al-falaqi kita baca al-falaq. Bahijin kita baca bahij. Nah, maka di situ apabila kita terdapat berhenti membaca di situ pada huruf qalqalah tersebut, maka jatuh hukumnya menjadi qalqalah kubro. Kubro itu besar, sementara sugro itu kecil artinya. Jadi ada qalqalah sugro, qalqalah yang kecil, ada qalqalah kubro, qalqalah yang besar. Baiklah anak Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, mudah-mudahan antum bisa mengerti dengan mudah sepanjang yang Ustadz sampaikan ini. Semoga antum tetap semangat mengikuti proses pembelajaran kita ini, proses jarak jauh atau daring dalam jaringan, atau belajar dari rumah, apa namanya, yang penting bagi Ustadz antum semangat dan Ustadz juga bangga kepada antum semuanya. Mudah-mudahan antum cepat mengerti dan Ustadz sudahi. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.